Oke, selamat datang di channel saya lagi, Gadget Gali. Pada kesempatan kali ini, sesuai judul video ya teman-teman, saya akan mencoba iPhone 6 di tahun 2025. Mungkin disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi iPhone 6 ini merupakan iPhone pinjaman ya. Jadi kondisi iPhone-nya pinjaman dari kantor, tentunya ini bekas pemakaian karyawan. Jadi mungkin body sudah kurang mulus, terus juga ada minus-minus yang nanti akan kita cek minusnya itu apa aja sebenarnya. Mungkin dari tadi teman-teman ada ngelihat kalau iPhone ini dicolok kabel terus ya teman-teman. Dan ya bener, ini iPhone baterainya sudah ngedrop. Jadi kalau misalnya nggak dicolok kabel nanti dia akan mati sendiri. Jadi untuk review saya akan colok kabel terus. Selama pemakaian saya tes sebenarnya juga saya pakai power bank juga kemana-mana buat menjaga iPhone ini biar nggak mati di saat pemakaian. iPhone 6 itu pada saat di launching di Indonesia tepatnya di bulan Februari 2015 untuk varian terendah yaitu 16GB dihargai seharga 10,8 juta teman-teman. Saya sumbernya ambil di CNN Indonesia, nanti coba akan saya tampilkan untuk harga-harga lainnya. Nah, sebenarnya kalau di tahun sekarang iPhone 6 ini banyak yang menjual juga teman-teman di marketplace Facebook. Cuman harganya saya juga tidak berani meriset karena fluktuatif ya, tergantung kondisi, ada yang ratusan ribu kecil bahkan ratusan ribu besar. Ya, langsung saja kita lihat kondisi iPhone-nya. Jadi untuk tampilan iPhone ini secara body sebenarnya bisa dibilang timeless ya teman-teman. Untuk body di zaman sekarang nih masih bagus ya, terlihat di sini kualitas Apple-nya. Di sisi depan di sini ada layar, lalu ada home button ya. Di sini iPhone 6 tentunya masih ada home button yang merangkap sebagai sidik jari. Lalu di atas ini ada kamera, ada earpiece. Di sebelah kanan di sini ada tombol power. Terus nggak ada apa-apa lagi. Di belakang di sini ada kamera, ada flash, dual flash, dan ada mikrofon. Tentunya ada logo Apple dan ada garis antena. Lalu di sebelah kiri ini ada untuk mute atau tidak mute bisa diatur juga teman-teman. Lalu ada volume button dan nggak ada apa-apa lagi. Di bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm. Lalu ada port charger lightning, ada speakernya di sini cuma satu ya teman-teman. Di sini ada mikrofon juga, lalu di atasnya kosong, nggak ada apa-apa. Untuk kondisi HP yang berumur kurang lebih 10 tahun ini sebenarnya masih terhitung mulus ya teman-teman, hanya ada lecet minor di bagian bawah. Lalu di bagian switch untuk mute di sini sudah keras. Nah, ini kalau dipencet sudah balik-balik sendiri ya. Kondisinya seperti itu. Di sisi layar, memang iPhone 6 ini punya layar yang cenderung kecil ya untuk saat ini teman-teman, yaitu berukuran 4,7 inci dengan panel layarnya itu IPS LCD dan rasionya itu juga rasio lama 16:9. Untuk resolusi layarnya ini unik ya. Resolusinya itu pakai 1344 x 750 pixel. Mungkin itu HD lebih dikit ya. Cuman di sini kerapatan warnanya tajam teman-teman, ada di 326 ppi. Layarnya sendiri itu punya perlindungan ion strengthened glass dan oleophobic coating, yang mana diklaim Apple di situ anti minyak apabila kita menggunakan sidik jari di layarnya ini. Langsung kita coba kamera depannya ya teman-teman. Di sini untuk kamera depan dia itu punya resolusi 1,2 megapiksel, lalu aperture-nya dia pakai 2.2. Fiturnya itu ada SDR dan dia bisa merekam video hingga 720p 30 fps atau resolusi HD. Oh ya, dia juga punya fitur face detection ya teman-teman. Jadi dia langsung bisa mendeteksi apabila ada wajah yang tampil di kamera. Kamera belakang iPhone 6. Untuk kamera belakang dia itu punya resolusi 8 megapiksel dan punya aperture 2.2. Lalu untuk fiturnya dia itu ada dual tone flash seperti yang sudah kita bahas tadi pada saat melihat bodi iPhone. Lalu ada HDR dan perekaman videonya itu bisa hingga 1080p atau Full HD 60 fps. Bisa juga slow motion 720p atau mentok hanya HD 240 fps. Sebenarnya untuk kamera iPhone 6 ini masih bisa bersaing ya teman-teman dengan Android entry level zaman sekarang. Ini coba saya akan foto Among Us. Nah, ini Among Us-nya itu berwarna merah seperti ini ya teman-teman. Ini masih bagus, nanti akan coba saya tampilkan hasil foto dan video lainnya.
ini adalah hasil perekaman video dari iPhone 6 ya teman-teman. Ini saya rekam di resolusi HD 60 fps. Bisa dilihat ini lumayan ya. Buat fokusnya juga lumayan cepat. Stabilisasinya juga nggak goyang-goyang. Langsung saja kita ke spesifikasi inti dari iPhone 6. Untuk iPhone 6 dia itu pakai chipset Apple A8 ya. Untuk chipset Apple A8 ini sudah 20 nanometer ya. Udah nggak 28 lagi, tapi 20 itu terhitung masih jadul ya teman-teman. Dia itu punya konfigurasi dual core 1,4 GHz dan GPU-nya itu dia pakai PowerVR GX 6450. RAM-nya sendiri untuk iPhone 6 itu hanya ada di 1 GB. Nah, iPhone 6 yang saya pegang kali ini punya internal 16 GB ya teman-teman. Untuk internal iPhone 6 itu ada yang mentok maksimal di 128 GB. Ngomongin soal iOS, iPhone 6 ini mentok di iOS 12.5.7 ya. Ini iOS yang sama yang digunakan di Apple iPad mini 2. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton iPad mini 2 review saya bisa tonton dulu ya teman-teman. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Untuk iOS 12.5.7 ini dia itu diupdate di tanggal 23 Januari 2023 yang hanya update security patch saja. Sebenarnya udah terhitung jadul banget ini iOS 12. Nanti untuk diinstal aplikasi apa yang bisa kita coba cek sama-sama. Sistem operasi iPhone 6 dia itu memakan sekitar 6,5 GB ya. Jadi untuk penyimpanan yang 16 GB itu bisa tersedia sekitar 10 GB. Ya lumayan ya teman-teman buat install aplikasi beberapa. Oke, next kita akan melakukan pengetesan untuk produktivitas. Nah, untuk produktivitas ini sebenarnya bisa nggak teman-teman? Yang pertama saya akan coba install Microsoft. Di sini Microsoft Word yang dibutuhkan itu dia memerlukan iOS 17 atau lebih baru ya teman-teman. Jadi jelas nggak bisa diinstal di iPhone 6 ini. WPS Office juga nggak bisa, dia perlu iOS 14 ya teman-teman. Dan kita nggak bisa install versi sebelumnya juga. Saya udah coba tadi. Excel di sini nggak bisa juga, dia perlu iOS 17. Microsoft Teams untuk teman-teman yang suka meeting online pakai Teams, sayangnya iPhone 6 ini juga nggak bisa, dia perlu iOS 16. Dan terakhir PowerPoint nggak bisa juga teman-teman, iOS 17. Jadi kesimpulannya untuk Microsoft produktivitasnya untuk meeting itu nggak bisa. Bang, kalau misalnya meetingnya pakai Google Meet bisa nggak? Sama aja teman-teman, nggak bisa juga. Untuk Google Meet juga dia pakai iOS 16 pintanya. E-commerce kesayangan kalian yang bisa diinstal di iPhone 6 ini juga hanya Shopee teman-teman, atau Toko Oren. Buat toko hijau nggak bisa, toko hijau Tokped, lalu Lazada juga nggak bisa juga, dia perlu iOS yang lebih baru. Tapi lumayan kalau misalnya kalian mau belanja online ya lewat Shopee aja kalau punya iPhone ini ya. Kalau buat multimedia di sini buat teman-teman yang suka nonton Netflix sama ya kayak iPad mini 2 yang sempat saya review, itu nggak bisa diinstal juga, dia perlu iOS 17 atau lebih baru. Nah, kalau misalnya Netflix kan nggak bisa, YouTube-an bisa nggak bang? Nggak bisa juga. Di sini YouTube-nya yang versi ini perlu update nih, ada notifikasi harus memperbarui untuk melanjutkan. Nah, tapi ini itu sudah nggak bisa diupdate. Solusinya kalau teman-teman mau lihat YouTube, teman-teman itu perlu buka youtube.com. Nah, ini udah diarahkan ke youtube.com seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba langsung untuk tes speakernya aja ya, sekalian udah buka YouTube ini. Yap, di sini saya sudah masuk ke NCS. Nah, untuk YouTube yang versi web itu kualitasnya mentok di 360p aja ya teman-teman. Di sini nggak bisa nambah lagi. Untuk speakernya seperti ini. Speaker iPhone itu termasuk speaker yang bagus ya, bahkan bisa dibandingkan dengan HP-HP entry level zaman sekarang. Padahal ini 10 tahun walaupun udah agak pecah, tapi masih kerasa teman-teman bassnya. Ini contohnya. Kita cepetin.
Untuk penggunaan casual misal TikTokan, apa ini masih responsif, langsung kita coba buka TikTok ya teman-teman. Untuk buka TikTok, nah ini masih loading masuk, lumayan lama juga ya loadingnya. Nah ini udah masuk. Oke, sudah masuk, udah bisa. Buat scrolling TikTok sih masih bisa, cuman lemot kayak gini ya teman-teman. Kita coba editing juga teman-teman. Kita coba editing video di CapCut. Di sini foto Among Us tadi hanya saya kasih sound ya. Untuk totalnya 4 detik. Kita akan coba render teman-teman. Kita coba ekspor. Apakah dia masih bisa ekspor? iPhone 6 ini oke, udah jalan. Oh, lumayan cepat teman-teman. Ini prosesor A8 di iPhone ini udah terhitung lumayan ya buat edit-edit CapCut. Cuman kan ini videonya hanya sebentar. Mungkin untuk video-video yang lebih lama bisa disesuaikan, tapi ini masih enak kok teman-teman buat editing. Nextnya kita akan bahas untuk bersosial media teman-teman. Apakah iPhone jadul ini masih bisa bersosial media? Nah kita coba ya. Di sini Facebook tuh bisa mungkin teman-teman bisa login juga. Cuman dengan catatan ini untuk Facebook yang masih support di iOS 12 ya. Instagram juga bisa nih, bisa login juga. Tapi ini Instagramnya juga versi lama. Instagram bisa. Mungkin teman-teman yang punya WA juga bisa login di sini, tapi WA-nya versi lama juga. Tapi di sini bisa teman-teman minta login. Facebook bisa, Telegram bisa, yang pakai Telegram. Oke, jadi terhitung lumayan ya teman-teman. Walaupun ini iPhone jadul masih bisa sosial media. Walaupun pakai aplikasi-aplikasi versi yang lama. Guys, kita coba main game. Di sini game pertama yang akan saya coba yaitu Subway Surf. Masih enak ini teman-teman buat swipe menghindari polisi ya. Jarang ada frame drop juga. Ini lebih powerful daripada iPad mini 2 yang pakai chipset A7 ya teman-teman. Secara chipset juga beda satu generasi. Di sini pakai A8. Pastinya lebih powerful. Ini enak teman-teman, masih enak buat main Subway Surf. Oh ya, ini Subway Surf-nya itu Subway Surf versi lama juga yang tersedia di iOS 12.5.7. Sebenarnya bukan versi ini yang paling baru. Kita coba Mobile Legend ya teman-teman. Di sini Mobile Legend masih bisa diinstal karena iOS minimalnya iOS 12. Langsung kita cek ke settingannya. Settingan yang terbuka apa? Aduh, ini nge-lag. Ya, settingan yang terbuka itu kita bisa frame rate-nya sampai tinggi dan grafisnya bisa high ya, tinggi. Kita coba grafis rendah aja tapi frame rate-nya tinggi. Oke, langsung kita in-game practice saja ya teman-teman. Saya juga nggak berani ngerank pakai device ini, sangat riskan. Sudah masuk di practice teman-teman, langsung kita gas lawan Zilong aja ya ini. Ini kalau buat praktis masih enak ya, cuman saya nggak ngejamin ini kalau udah 5 lawan 5 gimana. Kalau di sini kan animasi yang ditampilkan cuman Zilong aja nih. Enak nih teman-teman, masih responsif juga, jarang ada frame drop juga di sini. Frame rate tinggi juga cocok ya. Langsung kita bisa ngebunuh Zilong juga ini. Bisa ini buat ngebunuh Zilong. Langsung first blood teman-teman. Ya gitu buat main Mobile Legend. Nah kan buat Mobile Legend langsung restart dia. Nggak apa-apa karena udah saya jelasin di awal, karena di sini baterainya ngedrop. Mungkin nggak kuat ngangkat Mobile Legend ya. Habis main Mobile Legend juga di sini panas banget iPhone 6-nya. Bagian backdoor-nya udah masuk. Langsung kita tes untuk game berikutnya teman-teman. Di sini saya sudah install emulator. Untuk emulator PSP mental teman-teman, nggak bisa ya untuk emulator PSP. Untuk emulator game retro saya tidak menginstal Delta emulator yang terkenal di Apple Store, tapi saya pakainya RetroArch karena dia itu butuh iOS 14 untuk Delta emulator. RetroArch kita coba main Super Mario NES, pastinya lancar jaya ya teman-teman. Di sini bisa dilihat lancar jaya, tidak ada lag sama sekali.
Untuk RetroArch selanjutnya saya coba Sonic 2. Sonic 2 lancar juga teman-teman, nggak ada lag. Mungkin yang mau nostalgia bisa pakai iPhone 6 ini buat main game-game zaman dulu yang ringan, game-game jadul ringan teman-teman di sini. Buat main yang agak berat di sini main GBA juga masih lancar ya teman-teman, bahkan bisa di fast forward GBA-nya. Kayak gini buat main GBA masih enak juga ya teman-teman, bisa dilihat nggak ada nge-lag sih, buat GBA ini masih enak. Next untuk Nintendo DS iPhone 6 ini terlihat sudah kewalahan ya teman-teman. Di sini suaranya sudah patah-patah dan pada saat mau main ini sudah slow motion teman-teman. Ini bisa dilihat nih udah sangat slow motion sekali, walaupun kita fast forward nggak ngaruh. Ini sangat slow motion, pastinya sudah kewalahan buat main NDS yang suaranya patah-patah kayak gini. Saya coba kerasin. Patah-patah ya teman-teman. Yap, untuk kesimpulan. Ya gimana untuk kesimpulannya, iPhone 6 ini mungkin kata-katanya itu semua akan kentang pada waktunya ya teman-teman, termasuk si iPhone 6 ini. Walaupun zaman dulunya itu iPhone Sultan ya, harganya 10 juta lebih, tapi bisa dilihat setelah 10 tahun itu dia juga masuk ke HP kentang. Nah, sebenarnya recommended nggak sih beli iPhone ini? Mungkin buat teman-teman yang mau dijadikan HP utama, saya sangat tidak menyarankan HP utamanya itu pakai iPhone 6 ini. Ya mungkin kalau untuk HP kedua, untuk sekedar buka aplikasi ringan atau streaming ringan lewat YouTube web tentunya, atau lewat website kesayangan kalian, itu masih bisa iPhone ini. Dan juga kalau beli iPhone ini kan pastinya bekas, kalian cek dulu untuk kondisi layar. Ini kebetulan kan layarnya masih mulus ya teman-teman, untuk kondisi tombol-tombol. Lalu untuk sinyalnya, oh ya jangan lupa di sini itu kebetulan sinyalnya masih bisa 4G LTE. Mungkin teman-teman juga cek sinyalnya itu, terus juga cek iCloud-nya dan segala macam. Untuk HP kedua, misalnya HP yang pertama kalian itu masih dicas, mungkin HP ini bisa jadi back burner, asik back burner kalau misalnya kalian butuh scrolling pakai HP satunya, ya pakai iPhone 6 ini masih lumayan enak. Dan juga sekali lagi saya tidak merekomendasikan ambil yang 16 GB. Oke, mungkin sekian untuk video saya kali ini. Like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe supaya channel ini dapat berkembang terus.